Selamat pagi Pak Arif, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Pak Risman. Alhamdulillah, kabar saya baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Pak, saya kabarnya baik. Eh, Baguslah Pak, kita masih dalam keadaan sehat. Gimana nih Pak, yang mau kita bahas di pertemuan kali ini? Katanya ada yang mau kita bicarakan ini. Ya Pak, maaf sekali nih Pak sudah mengganggu waktu Bapak. Tadi sebenarnya ada yang mau saya diskusikan dengan Bapak mengenai kegiatan sekolah Pak, yaitu tentang ekstrakurikuler anak-anak Pak. Oh, begitu ya Pak. Tentang apa itu kira-kira Pak? Ya Pak, ini mengenai masalah pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah Pak, di mana sekarang sistem pendanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sudah berubah dari tahun sebelumnya Pak. Oh, ini mengenai pengadministrasian sekolah ya Pak ya. Tapi sebelum kita bahas mendalam ini, kira-kira yang Bapak ingin dari percakapan kita ini apa Pak? Dengan sistem pendanaan kegiatan ekstrakurikuler yang sekarang, saya ingin sekali kegiatan ekstrakurikuler itu tetap dilaksanakan di sekolah. Sehingga murid-murid di sekolah saya bisa mengembangkan minat dan bakatnya, serta tetap memberikan setidaknya uang akomodasi bagi para pembina kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi mungkin saya berharap dengan diskusi dengan Bapak kali ini, saya mendapatkan jalan keluar agar kegiatan eskul tetap berjalan dan maksimal, Pak. Baik Pak, tadi Bapak bilang karena ada perubahan sistem di dana BOS tentang pendanaan kegiatan ekstrakurikuler dari tahun sebelumnya ya Pak ya. Kalau boleh tahu seperti apa perubahannya kira-kira Pak? Iya, Pak. Dulu di tahun 2021, kegiatan ekstrakurikuler masih bisa dari dana BOS tanpa persyaratan yang banyak. Namun sekarang, sistem pendanaan ekstrakurikuler lewat dana BOS sudah berubah, di mana kegiatan eskul pembiayaannya harus sudah memiliki sertifikat pelatih, baik dia di bidang seni musik, tari, olahraga, ataupun di bidang lain. Dan ketika pembina sudah memiliki sertifikat, tapi berasal dari sekolah tersebut, dia tidak bisa dijadikan sebagai pembina di sekolah itu. Karena kegiatan masih berada di jam kerja si guru tersebut. Sehingga pembina ekstra harus dari luar lingkungan sekolah, Pak. Sedangkan di tempat sekolah saya, guru ataupun pelatih yang memiliki sertifikat pelatih resmi hampir tidak ada, Pak. Oh, gitu ya Pak ya. Berarti sekarang Bapak lagi merasakan kebingungan masalah ekstrakurikuler karena sistem pendanaan dana BOS yang sudah berubah dari yang sebelumnya ya Pak. Iya. Membuat Bapak bingung. Apakah ekskul ini dijalankan atau di stop dulu? Gini Pak, kita ibaratkan pentingnya ekskul ini dengan rentang 1 sampai 10. Berarti kalau 1 ini tidak penting, 10 sangat penting. Kira-kira menurut Bapak diangkat berapa pentingnya ekskul ini Pak? Oh, kalau menurut saya, Pak, pentingnya ekstrakurikuler itu kalau dengan angka berada di angka 9. Karena untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak kita itu salah satu caranya dengan melaksanakan ekstrakurikuler.
di kegiatan ekstrakurikuler, kita bisa memetakan minat dan bakat si anak, serta dengan kegiatan eskul, si anak juga bisa lebih fokus dan lebih antusias dalam mempelajari suatu hal yang memang sesuai dengan dirinya, yang tidak bisa dia dapatkan secara sempurna ketika belajar di kelas. Maka dari situ saya sangat ingin kegiatan ekstrakurikuler ini tetap dijalankan dan diprioritaskan, Pak. Baik Pak, yang saya tanggap, Bapak sebenarnya masih ingin melaksanakan dengan kegiatan ekstrakurikuler ini karena sangat penting bagi anak-anak ya Pak. Tapi kendala di pendanaan yang memiliki syarat yang agak susah dipenuhi di tempat-tempat yang akses jangkauannya sulit. Nah, dengan keadaan tersebut, apakah hanya dari dana BOS itu saja yang bisa disalurkan? Apakah tidak ada pendanaan lain yang bisa dialokasikan, Pak? Sebenarnya ada sih, Pak. Kalau tidak melalui dana BOS, masih ada sumber dana dari SPP. Nah, dana SPP, ya sekolah lah yang berwenang mengatur karena kemana saja dana itu dialokasikan, asalkan jangan double counting dengan sumber lain, Pak. Nah, dengan situasi seperti itu, kira-kira apa rencana Bapak untuk mengatasi situasi yang seperti itu, Pak? Mungkin salah satu rencana saya untuk masalah ini dengan membicarakan atau mendiskusikan dulu dengan para pihak sekolah, baik dengan para guru, komite, serta dengan para orang tua murid, mengenai kegiatan ekstrakurikuler agar didanai melalui SPP dengan menambah besaran uang SPP-nya agar bisa menutupi pengeluaran untuk biaya akomodasi dan honor si pembina, dan pembinanya tetap bisa dari lingkungan sekolah. Wah, rencana sangat bagus ini, Pak. Tapi selain dari rencana itu, apakah masih ada lagi rencana alternatif lain? Iya, Pak. Rencana alternatifnya saya akan memindahkan guru yang honornya dibayar lewat biaya SPP menjadi dibayarkan lewat dana BOS. Sehingga dari pemindahan dana SPPI tersebut bisa saya alokasikan untuk biaya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler gitu, Pak. Nah, siapa saja yang akan terlibat dalam rencana Bapak ini? Dalam rencana saya ini, saya akan melibatkan seluruh pihak di lingkungan sekolah, yaitu para guru, pendidik seperti WKS kesiswaan, kurikulum, dan humas, serta saya akan mengundang ketua komite serta seluruh orang tua murid untuk mengadakan diskusi mengenai kegiatan eskul ini, Pak. Oh iya ya, Pak. Kira-kira kapan rencana ini akan Bapak laksanakan lah? Mungkin dalam waktu dekat ini, Pak, agar kegiatan eskul bisa diselenggarakan di tahun 2024, mengingat juga ini sudah di akhir tahun 2023, jadi kedepannya walaupun ada perlombaan ataupun olimpiade antar sekolah, kami sudah memiliki kesiapan untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dengan maksimal, Pak. Baiklah, Pak. Mungkin karena sudah di penghujung waktu juga, apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Yang saya dapatkan mungkin di awal diskusi,
saya masih bingung mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini. Dan sekarang saya sudah tahu saya harus ngapain dan bagaimana dalam menyikapi masalah ini, yaitu dengan menambah besaran uang SPP, dan yang tentunya harus didiskusikan terlebih dahulu dengan para pihak sekolah, dan dengan menukar anggaran pelaksanaan ekstrakurikuler yang dulunya dari dana BOS menjadi dana SPP. Mungkin itu saja sih Pak. Oh, baiklah Pak, bagus itu. Nah, akhirnya kan Bapak sudah tahu harus berbuat apa. Semoga dengan rencana Bapak ke depan, hasil yang kita harapkan sesuai, sehingga peserta didik tetap bisa mengikuti kegiatan ekskul juga ya Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak atas waktu yang diberikan untuk mengobrol dengan saya Pak. Sama-sama Pak. Baik Pak, kita lanjut. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching Pak? Ya, perasaan saya sangat senang Pak. Mm-mm. Ini pertama kali saya di coach ya, Ya. di coaching. Saya sangat senang, gembira, dan dapat solusi-solusi bagaimana cara menghadapi, menanya daripada ataupun menanya daripada coaching kita itu. Dan nanti ke depan saya akan mempraktekkannya Pak di sekolah saya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak ya.